Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam keempat bulan Ramadan 1444 Hijriah. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, izinkan saya sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya sendiri sebagai MC, Bapak Ustadz Ahmad Mahruf SAG sebagai imam sholat isya dan sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun saudara Maulana Tihar sebagai Bilal. Alhamdulillah, semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada esok malam adalah Saudara Zahid sebagai MC, Bapak Anjar sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Ahmad Fernando sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun Handika sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu sebesar 665.000. Jadi total hingga malam ini terkumpul 2.995.000. Yang ketiga, infak pembangunan dari Hajah Masnun sejumlah 600.000 yang pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Kuput bin Malik, almarhumah Cinong binti Bongkeng, almarhum Supodo bin Suroto. Yang kedua, donatur sodakoh infak warga RT 03 04 bulan Maret 2023 sebesar Rp540.000 yang dikirim. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada para donatur. Ala hadiniyah wa ala quwwatihi sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ngantuk masih terus nih Pak, ibu-ibu masih terus 3 rakaat lagi salat sunnah witir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa qaumahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap jamaah salat sunnah tarawih, wabil khusus kepada para alim ulama, guru-guru kita bersama, dan yang saya cintai, sama-sama kita banggakan Bapak Ketua DKM Musolah kita, yakni Al-Mukarram Bapak Haji Suwoto dan segenap jajarannya, Bapak Haji Wawan, Bapak Haji Anjar, dan saya kepengen nyebutin namanya satu persatu tapi kagak apal ya. Di sini juga ada Bapak Haji Nasir. Saya kalau di luar ingat, tapi pas berhadapan saya kaku. Semoga kita doakan kesepuhan kita, Allah panjangkan umurnya dengan keberkahan, amin. Dan Allah berikan kesehatan. Siapa orang yang mendoakan kebaikan terhadap saudaranya, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali berdoa dengan keburukan, karena keburukan itu akan kembali kepadanya. Jadi kita beruntung sampai gini hari kita tidak pernah mencaci maki sesama, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang keberapa nih Pak? Kedua. Siapa yang bilang kedua? Malam keempat ya. Jadi rupanya serempak tahun ini. Dan perputaran waktu begitu cepat. Sepertinya kita masih mengingat Ramadan yang pernah kita lewati. Sekarang masih teringat sekali ya, bagaimana ketika Covid kemarin ya. Iya, susahnya kita berkumpul bersilaturahim. Ternyata Allah berikan kesempatan lagi kepada kita dengan dalam keadaan sehat walafiat, kita berjumpa kepada sahabat-sahabat kita, berjumpa kepada guru, dan berjumpa kepada keluarga kita. Semoga hal ini menjadikan pintu keberkahan untuk kita dan keluarga dan untuk bangsa kita, bangsa yang sama-sama kita cintai, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga dan para sahabat dan semua pengikutnya. Semoga kita nanti kita akan berada di barisan yang amat panjang, barisan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan tahun ini begitu mengasihkan untuk kita. Cuaca yang begitu cerah. Tapi jangan lupa kita betul-betul mempersiapkan mental kita ya. Kesehatan harus betul-betul kita persiapkan.
Karena syarat ibadah dengan baik itu diantaranya kita memiliki kesehatan. Bukan hanya kesehatan, ya, kesehatan jasmani dan rohani kita saja, tetapi juga perlu dipikirkan kesehatan isi dompet, ya. Perlu kita persiapkan isi apa, Bu? Dompet. Isi dompet kita, betul sekali, ya, supaya nyaman puasa kita. Ketika kita mau berbuka, menu sudah disiapkan oleh istri-istri kita. Bagaimana mempersiapkan menu bukaan dengan baik, dengan sempurna, sementara uang belanjanya dikurangin. Akur apa akur, Bu? Cocok apa cocok, Bu? Apaan cocok, Pak? Dikurangin. Iya. Jadi inilah semua aspek harus kita perhatikan, khususnya bulan yang begitu suci, bulan yang begitu indah, bulan yang mendapatkan sebuah keberkahan di dalamnya, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Jadi di samping kita memperhatikan dalam semua hal, demi untuk lancarnya, demi untuk, ya, lancarnya ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Kenapa? Karena jangan sampai ada sedikit pun yang mengganjal di bulan Ramadan. Oleh karenanya sebelumnya kita persiapkan saling maaf, memaafkan antara satu dengan yang lainnya, terutama anak kepada kedua orang tuanya, ya, istri kepada suaminya. Jangan lupa suami juga minta maaf kepada istrinya. Bu, halo, saya tanya, Bapak sudah minta maaf belum sebelum Ramadan? Iya. Kalau istri sudah pasti ya Pak, ya, Pak maafin ayah Pak, pasti kalau istrinya. Tapi kadang-kadang suami lupa ya Pak, ya. Iya, sangkanya yang punya dosa itu istri saja sama suami, padahal seabrek-gabrek itu dosanya suami kepada istri. Cocok apa cocok, Bu? Akur apa cocok, Bu? Inilah tarbiyah. Karena Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, termasuk bulan pendidikan, di mana kita harus memurnikan keikhlasan kita dalam beribadah. Ini bulan suci Ramadan. Siapa yang tahu orang yang sedang berpuasa, bila syahid tidak ada yang bisa menyaksikan kecuali Allah dan pelakunya. Benar apa betul? Si Udin, tahu nggak si Udin, Pak? Bukan si Udin sini, si Udin sana, tangga saya. Dia puasa tapi seger terus setiap hari. Ya. Dia ngakunya berpuasa tapi keadaannya luar biasa. Ya, tidak merasakan haus, lapar dan dahaga. Tapi rupanya beda puasanya. Dia rajin berwudu, tetapi berkumurnya begitulah lama dia berkumur. Rupanya menyelam sambil, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada satu manusia pun yang mengetahui bahwa kita itu sedang berpuasa. Yang mengetahui kita yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mengawasi sesuatu yang sedang engkau lakukan. Jadi kita itu yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kamera yang tidak pernah padam selama-lamanya. Baik ketika kita berada di pasar, ketika berada di kantor, bahkan ketika berada di kamar mandi, tidak ada satu manusia pun di antara kita
yang mengawasi gerak-gerik kita, tapi kita selalu berkata inni shaim, aku sedang berpuasa. Dengan kejujuran inilah akhirnya akan mampu untuk menjadikan puasa sebagai momentum tarbiyah, adalah bulan pendidikan kita, menerapkan keikhlasan kita dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Lanjut nih Bu, saya dikasih waktu Pak Anjar, jangan lama Mbak Tat katanya, jangan lama-lama, cukup setengah jam saja. Ini udah berapa menit ini ya, maksudnya setengah jam sama imam tarawehnya ya. Ya, kita sudah lelah seharian, saya maklum, insya Allah paling 3 menit lebih lagi ya Bu ya, saya minta sabarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita melupakan kemuliaan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa memuliakan Ramadan dengan baik, tidak mampu memuliakan siang dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya, dan tidak bisa memuliakan malamnya dengan sholat sunnah tarawih, maka ia akan ditinggalkan Ramadan buat selama-lamanya. Kenapa Pak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di dalam sabdanya, apa kata Nabi? Man khurima khairuha faqad khurim. Siapa orang yang tidak bisa memuliakan Ramadan yang ia hadapi dengan baik, maka ia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Ramadan itu buat selama-lamanya. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini apabila nanti berakhir, ia akan hengkang pergi. Dia akan menjauh, tidak akan kembali lagi di hadapan kita. Paling kita menunggu kedatangan Ramadan berikutnya. Itu kalau umur kita masih ada, hadirin rahimakumullah. Kalau saya lihat di depan saya ini luar biasa ya. Iya, jenggot sudah berubah semuanya. Benar apa betul? Rambut sudah hampir semuanya putih, apa semuanya hitam ini ya. Tuh. Ini sudah menandakan bahwa umur kita sudah lebih daripada 40 tahun. Saya yakin ya, Pak Haji Suwoto saya yakin tuh umurnya lebih dari 30 tahun. Saya yakin itu. Benar apa betul? Hah? Gimana? Iya, Pak Haji Suwoto saya yakin itu umurnya lebih dari 30 tahun. Bener nggak Pak? Bener nggak? Padahal saya nggak pernah nanya Pak Haji Suwoto, tapi saya lihat aja Pak Haji Suwoto sekarang kayaknya masih muda, tapi tetap saya tebak ya pasti lebih dari 30 tahun. Artinya kalau di atas 40 tahun, kata Nabi, siapa orangnya yang umurnya lebih dari 40 tahun belum berubah akhlaknya kepada Allah, belum berubah akhlak kepada manusia, belum berubah cara hidupnya, dia menjauh selalu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh dari sunnah Nabi, menjauh dari para alim ulama, maka orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bisa dibayangkan Pak ya, menggali dengan begitu indahnya ibadah dari waktu muda sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun dia menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kita betul-betul gunakan Ramadan ini untuk memperbaiki PDKT kita, pendekatan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak membaca zikir, memperbanyak baca Al-Quran ya. Nggak usah banyak-banyak baca Quran ya, cukup walaupun sedikit, hanya 10 juz setiap hari itu sudah cukup. Alhamdulillah. 10 juz apa 10 baris nih? Luar biasa ya.
Yang penting kita ada menjalankan suatu yang bernilai dengan istiqomah, melanggengkan. Karena nanti istiqomah ini dia akan mengikuti yakhruju min Ramadan ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan nanti. Biasanya berkata-kata baik, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga sesuatu yang ia kerjakan, karena betul-betul menjaga puasanya. Maka ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan bulan Syawal dan seterusnya, kita sudah terbiasa mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran dari Ramadan yang begitu indah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang berhati-hati dalam berkata-kata. Bapak nggak pernah ngomong kuat terhadap istrinya, selalu lemah lembut. Kenapa sih Pak? Begitu indahnya sesuatu kalimat yang kau keluarkan di dalam bulan Ramadan ini, tidak pernah membentak mama. Inni shaim, aku sedang berpuasa mah. Engkau tidak pernah menyakiti mama, kan begitu ya? Begitupun seorang istri begitu hati-hati di bulan Ramadan. Akhirnya yakhruju min Ramadan, keluar Ramadan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang indah itu akan dapat kita raih, kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Begitupun seorang anak kepada orang tua, ternyata di bulan Ramadan begitu lemah lembut ia bertutur kata, dengan sapaan yang begitu indah. Tetapi setelah kebiasaan itu menjadi makanan setiap hari, menjadikan pergaulan dalam setiap harinya di bulan Ramadan, maka ketika keluar nanti yakhruju min Ramadan, maka sudah terbiasa keindahan-keindahan itu kita capai bersama. Amin ya rabbal alamin. Sampai kapan kita berpuasa? Sampai bilangan ditentukan datangnya dengan 1 Syawal nanti. Kapan? Kita tunggu pengumuman pemimpin kita di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini baru nih nggak ngantuk nih. 3 rakaat lagi Pak, sebentar ya. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan puasamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, baca Quran, sholawat dan sebagainya. Ala ma hadakum, atas sesuatu petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar supaya engkau bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat tamu agung Ramadan yang Allah hadirkan di hadapan kita, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, penuh dengan keikhlasan. Satu tujuan, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.